Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa asahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mu'min. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan baginda mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh sahabatnya, beserta seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah wal alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dihadirkan di bulan yang dimuliakannya Allah subhanahu wa ta'ala, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dikatakan sebagai pintu pembuka semua kebaikan di bulan-bulan yang lainnya. Dialah bulan Syahrul Rajab. Kita dihadirkan dengan penuh kesehatan, keberlimpahan, dan kita dihadirkan di majelis ilmu yang penuh dengan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, wal alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala selalu dilimpahkan kesehatan ya. Kesehatan jasmani pun kesehatan rohani. Untuk bekal kesehatan itu kita isi dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah sampai di bulan Rajab. Yang dikatakan bulan Rajab itu bulan untuk persiapan, bulan untuk menanam. Apa yang dipersiapkan ialah istiqomah di dalam introspeksi diri, mengevaluasi ibadah dan memperbanyak amal kebaikan. Karena bulan Rajab ini yang menjadi awal nanti pintu keberkahan menuju bulan Ramadan. Tanpa berlatih di bulan Rajab, mustahil kita akan mendapat kesempatan untuk menjumpai malam Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar ini dihadirkan kepada orang yang mampu
istiqomah di dalam ibadahnya, mampu istiqomah menjaga kebersihan hatinya, orang yang mampu istiqomah di dalam amal kebaikannya, ya. Dan di bulan Rajab ini ketika datang, Rasulullah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syabbana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami hingga pada bulan Ramadan, ya. Karena kita ini sedang berlomba-lomba dengan yang namanya waktu, Bapak Ibu, ya, umur, ya. Karena kita semakin mendekati perjanjian untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semuanya diberi kesempatan untuk bisa hadir di bulan Sya'ban. Tidak semuanya diberi kesempatan untuk sampai di bulan Ramadan. Paling tidak saat ini sudah di bulan Rajab, Bapak Ibu, ya, yang dirahmati dan dimuliakannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita paling tidak mempersiapkan untuk menanam benih-benih ibadah, benih-benih kebaikan yang mampu merubah akhlak budi pekerti kita kepada Allah dan kepada manusia, dan memperbanyak amal kebaikan. Karena terkadang kita dilupakan dengan banyaknya aktivitas dan kesibukan dunia, ya, Bapak Ibu. Kalau kita kalkulasi, Bapak Ibu, ya, kita ambil tengahnya, kebanyakan daripada jamaah kita ini umurnya di atas 40 tahun. Betul Bapak Ibu? Kebanyakan 40 tahun, kita ambil di tengahnya, ya. Jadi mari kita merenung di bulan Rajab ini supaya di bulan ini kita mampu mempunyai semangat, ya, bersiap-siap untuk menjemput Ramadan dengan penuh kemenangan. Awalnya di bulan Rajab ini, Bapak Ibu. Di sini kita berlatihnya, di sini kita meningkatkan ketakwaan kita dengan sekuat tenaga, sekuat kemampuan, jihad binafsi, menekan seluruh hawa nafsu yang tidak baik, seluruh maksiat, seluruh apa yang telah Allah larang harus kita tinggalkan, ya. Jika umur 40 tahun Bapak Ibu, ya, sudah menjadi rumus, ya, setengahnya habis waktu hanya untuk istirahat, untuk tidur, ya. Kalau 40 tahun dibagi setengahnya berapa jadi Bapak Ibu? Tinggal 20 tahun, ya. Sehari ini tadi Bapak Ibu 24 jam, ya. Setengahnya pasti untuk kita istirahat. Berarti habis, ya, 20 tahun sepakat kita untuk istirahat. Betul Bapak Ibu? Tinggal 20 tahun. Nah, 20 tahun waktunya dengan ibadah itu
dibagi lagi setengah Bapak Ibu. Ya, 24 jam itu setengahnya untuk ibadah, setengahnya untuk aktivitas, bangun tidur, ya, bekerja, ya, pulang kerja, istirahat, ya. Di sela-sela bekerja kita diwajibkan untuk ibadah. 20 tahun, ya. Dibagi setengahnya menjadi 10 tahun. Berarti di umur 40 tahun ini kita baru mengumpulkan yang namanya amal ibadah baru 10 tahun Bapak Ibu. Nah, terkadang jika seperti ini tidak kita jelaskan, perasaan kita ini ibadah kita sudah banyak sekali. Ya? Makanya kita jelaskan supaya kita mawas diri. Artinya kita mampu menghargai waktu ke depannya untuk betul-betul kita jadikan momen untuk mengisi waktu yang Allah bersumpah demi masa, hanya kita jadikan waktu itu kita isi dengan amal ibadah. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya. Berarti tinggal 10 Bapak Ibu paham ya maksud saya ya? Ketika 40 tahun umur kita sekarang, kita bagi menjadi 2. Karena istirahat pun harus di total waktunya, ya. 20 tahun dihitung. 20 tahun dibagi lagi ibadah dengan aktivitas. Oke. Sholatnya hanya 5 waktu, tidak sampai setengah jam. Mungkin 15 menit setiap waktunya. Berarti kalau 5 waktu sehari tidak sampai 2 jam. Itu ibadahnya loh Bapak Ibu. Tapi kita ambil tengahnya aja. Ya. 20 kita bagi dengan ibadah dan aktivitas tinggal 10 baru kita merasakan Bapak Ibu kalau seperti ini. Oh ternyata ibadah kita selama ini saya umur 40 tahun baru 10 tahun yang saya jalankan. Lalu kita periksa lagi secara spesifik lagi, secara mendetail, secara jelas lagi. 10 tahun Bapak Ibu ibadah kita dari akhir balik sampai 40 tahun tadi, kira-kira yang sudah mengenal Awaluddin Ma'rifatullah di umur berapa Bapak Ibu? Nah 10 tahun kita bagi saja setengahnya menjadi 5 tahun, ya? Karena ibadah tanpa didasari ilmu Awaluddin Ma'rifatullah, maka ibadah itu sah di sisi manusia secara syariat, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisinya yang qalbu atau batin itu masih harus diperiksa Bapak Ibu. Secara zahir memang sudah semua dikerjakan sesuai syariat, rukunnya semua dikerjakan syah secara syariat. Nah, tapi secara hakikat perlu diperiksa ketika menghadap Tuhan, apakah dia menghadap dengan kesadaran atau dia menghadap dengan kelalaian. Karena menghadap dengan kesadaran dan kelalaian ini ibarat bak bumi dengan langit, ya. Maka jangan mengerjakan sholat ketika kita dalam keadaan mabuk. Itu ialah kiasan. Orang mabuk berarti orang yang hatinya goplah, lalai daripada kolbunya menghadap kepada
Zat yang maha suci. Nah, seperti itu. Oke. Oleh sebab itu, kita sebagai Islam harus masuk ke dalam Islam itu sendiri secara kafah, secara sempurna. Semua harus kita pelajari, mulai dari syariatnya, penegakannya, ya, dan ke pembersihan kolbunya di torekohnya, sampai menilik mengesahkan seluruh gerak dan diam di dalam hakikatnya, berharap nantinya Allah sampaikan kepada makrifatnya, ya. Jadi artinya 10 tahun yang kita kumpulkan ibadah itu kita bagi lagi. Yang kita kerjakan ibadah itu disertai dengan ilmu mengenal diri berapa tahun. Nah, kita bagi lagi setengah saja. Berarti kita menjalankan ibadah yang kira-kira mulai dilakukan dengan awaludin ini 5 tahun. Nah, nanti dulu. Ini belum diterima, maksudnya dijalankan dengan awaludin, dijalankan ibadah ini dengan ilmunya. Lah, lalu setelah kita mengerjakan ibadah dengan ilmunya yang tinggal 5 tahun ini, Bapak Ibu, lalu kita bagi lagi dengan dosa-dosa yang sudah kita tumpuk di dalam kehidupan kita. Kira-kira tinggal berapa tahun, Bapak Ibu? Ada yang tidak berdosa di sini? Ya? Nah, saya nggak berani angkat tangan juga. Saya pun juga banyak khilaf dan banyak dosa. Ya? Karena yang maksum hanya junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Rasulullah, hanya Habibullah, hanya kekasih Allah yang terjaga beliau daripada dosa. Jadi beliau sudah maksum. Jadi beliau itu terjaga kesuciannya, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita ini keturunan bukan, sahabat bukan, nah, maka ketika kita sudah mengenal ilmu awaludin, ternyata kita baru tahu bahwa dosa itu pun terbagi menjadi dosa yang terlihat karena dilakukan anggota batang tubuh jasad dikatakan dosa zahir, dan dosa yang dilakukan oleh hati yang ghaflah dikatakan maksiat atau dosa batin. Nah, 5 tahun Bapak Ibu kita bagi lagi, ya, secara adil saja, tinggal 2,5 tahun dengan dosanya tadi, Bapak Ibu. Lalu setelah kita sadar, lah, ternyata amal ibadah saya yang kira-kira sudah mengenal awaludin ini tinggal 2,5 tahun. Lalu yang diterima ibadah 2,5 tahun ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu berapa tahun, Bapak Ibu? Karena ketika Rasulullah ibadah pun Rasulullah masih berdoa, mohon diterima ibadah yang Rasul jalankan. Padahal Rasul sudah dijamin, Bapak Ibu, ibadahnya pasti sampai. Ini untuk mengajari umatnya maksudnya. Karena sebaik apapun, sesempurna apapun ibadah yang kita jalankan, yang kita tegakkan, yang kita amalkan, tanpa disertai hubungan yang baik antara hamba dengan Tuhannya, maka mustahil Allah akan
meridhoi. Mustahil Allah akan menerima, Bapak Ibu. Oke, ya contoh secara sederhana ialah ketika kita mengharapkan kebaikan daripada seseorang, maka kita pun harus menjaga hubungan baik dengan seseorang itu. Nggih, Bapak Ibu. Kita dengan juragan kita, seandainya kita bekerja, nggih. Ketika juragan kita sudah tidak menyukai kita, kira-kira apakah kita masih dipakai, Bapak Ibu? Tidak dipakai, lalu tidak dipekerja. Nah, itu yang menjadi bahaya. Terkadang kita lupa, asal kita ibadah, asal menurut kita benar, tetapi kita tidak menjaga hubungan kita dengan Tuhan untuk selalu terjalin kebaikannya. Karena kebanyakan manusia mengistimewakan ibadahnya, tetapi tidak menjaga hubungan baiknya dengan manusia, baik secara hablu minallahnya, hablu minanasnya bermasalah. Hebat ibadahnya, tapi dengan istrinya di rumah bermasalah, istrinya masih suka berselisih paham, masih suka bertengkar dengan istrinya, dan istri pun kebalikannya dengan suami pun masih banyak salah paham, masih banyak buruk sangka. Itu di dalam keluarga, belum lagi ke masyarakat, belum lagi ke sahabat. Tidak cukup kita hanya baik kepada Tuhan, karena ketika kita tidak menjaga silaturahmi dengan baik kepada sesama manusia, Tuhan pun tidak ridho dengan kita. Dengan tetangga masih suka mencela tuh, dengan tetangga, apalagi dengan keluarga. Dengan tetangga salah sedikit mencela, dengan tetangga salah sedikit buruk sangka, dengan temannya dia tidak menjaga hubungan baiknya. Temannya mempunyai kesalahan sedikit, tidak mau memaafkan, lalu dengan temannya memutuskan hubungan silaturahmi. Maka sering kita katakan, jadilah kita ini orang yang mempunyai sifat pengasih, penyayang, dan pemaaf. Kenapa, Bapak Ibu? Karena kita umatnya Rasulullah. Rasulullah itu memakai sifatnya Allah. Bagaimana Rasul mudah memaafkan musuh-musuhnya, mudah memaafkan sahabat-sahabatnya, mudah memaafkan umatnya yang sedang khilaf, karena Rasulullah mengetahui Allah sendiri pun maha pengasih, penyayang, dan pemaaf. Setiap kali kita berdosa ini, Bapak Ibu, setiap kali kita berdosa dan kita sendiri yang tahu, Tuhan itu selalu memaafkan kita. Seperti itu. Yang tahu kita. Contoh, ketika kita mempunyai banyak waktu luang, yang harusnya hati kita, kalbu kita, pikiran kita tertuju kepada Allah dengan menyatakan kebesarannya melalui kalbu, melalui zikir. Tetapi waktu dan kesempatan yang luang itu tadi kita pakai untuk mengerjakan suatu hal yang jauh daripada ibadah itu sendiri. Waktu yang luang kita pakai untuk segala hal sesuatu yang sifatnya sia-sia. Itulah kezoliman kita kepada Tuhan kita, yang manusia tidak mengetahuinya, Bapak Ibu. Hanya kita dengan Allah yang itu sudah dosa, Bapak Ibu.
dosa batiniah, dosa kolbu kita, yang terkadang ketika kita tidak jelaskan secara rinci, kita tidak sadar sedang melakukan dosa batin kepada Tuhan. Berapa banyak waktu terbuang sia-sia ketika kita sendiri, kita merasa kesepian, lalu kita mencari hiburan keluar daripada zikir itu sendiri. Maka Tuhan sudah mengatakan, healing terbaik ialah kembali kepadaku, maka ketenangan akan aku turunkan di dalam qalbumu. Ketika ketenangan sudah aku turunkan, maka yang menyusul ialah rasa kebahagiaan. Dan untuk umat akhir zaman sekarang ini, mereka mencari ketenangan keluar daripada dirinya, keluar daripada zikirnya, mereka traveling, jalan-jalan, tidak dilarang Bapak Ibu, tapi coba kita tafakur. Ketika kita ke pantai, akhirnya kita ingin pulang, betul Bapak Ibu? Ketika kita jalan-jalan tuh, Bapak Ibu, apakah kita lalu berpindah tempat? Tidak, pasti ingin karena sudah jenuh. Artinya ketenangan itu Allah yang menurunkan, bukan datangnya dari makhluk, ya Bapak Ibu. Oleh sebab itu, ketika waktu yang Allah berikan begitu banyak, berlimpah, diharapkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir, kita pakai dengan segala hal sesuatu yang sia-sia, yang menjauhkan diri kita kepada Tuhan kita, disitulah kita telah melakukan maksiat batin. Tapi Allah masih Maha Pengasih, masih Maha Penyayang, masih memaafkan kita Bapak Ibu. Coba bayangkan, kalau Allah itu pemarah, maka diberhentikan gerak daripada napas kita. Di stop dulu Bapak Ibu, istirahat 5 menit, di pause. Akibatnya apa Bapak Ibu? Kita dibungkus oleh kain kafan. Disitulah kita dilarang mempunyai hati yang di dalamnya hati itu kita mempunyai sifat mendendam kepada orang Bapak Ibu. Tidak boleh Bapak Ibu ya. Kita ini belajar menuju kesucian, belajar menuju kepada Tuhan. Maka kita harus meneladani sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sifat Rasul ialah sifatnya Tuhan, Maha Pemaaf. Ketika kita tidak mampu memaafkan kesalahan manusia, maka yang dikhawatirkan ketika kita pulang, kita dihambat, kita dipersulit oleh Tuhan itu sendiri. Makanya sering kami ingatkan bahwa ketika saudara kita atau anak istri kita mereka hilaf, harusnya kita cepat-cepat memaafkan mereka, memaafkan dan mendoakan Bapak Ibu, karena kembali lagi Allah Maha Penyayang dan Maha Memaafkan, Bapak Ibu. Dan disitulah waktu-waktu yang tadi kita kembali ke 2,5 tahun ternyata, yang kita bagi tadi, yang diterima Allah itu yang berapa tahun? Maksudnya begini, kita belajar ilmu awaludin saat ini. Ketika pulang, kita ini dinilai Bapak Ibu, keimanan kita diuji. Kita sudah bersahadat dengan benar
ya. Islam indallah, di sisi Allah diakui, lalu kita diuji keistiqomahan kita di dalam menjalankan ilmu awaludin itu sendiri. Akhirnya kita paham setelah belajar, ternyata tubuh, batang zahir dan batin ini merupakan titipan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita jaga. Kiasannya ya seperti tukang parkir. Tukang parkir itu Bapak Ibu, kalau dititipi sepeda motor berapapun tidak akan merasa memiliki motor atau mobil, karena tugasnya hanya Nah, kita setelah mengetahui ilmu awaludin, ternyata kita ini seperti kiasannya seorang juru hanya dititipi tubuh, jasad, batang zahir dan rohani, ternyata titipan, bukan milik kita. Oleh sebab itu harus kita jaga kesuciannya, asal daripada Allah, kembali pun harus selamat, suci, makrifat kepada Allah. Karena di alam kesucian, alam kandungan pun calon bayi ini tadi sudah makrifah. Oleh sebab itu dia bersyahadah asyhadu alla ilaha illallah. Jangan sampai kita mengilahkan selain Allah, Bapak Ibu, karena sangat-sangat merugi, sangat-sangat merugi ketika kita hidup di dunia, kita kebanyakan gaya, orientasi kita kemegahan, kemewahan, kenyamanan hidup di dunia. Kenapa dikatakan rugi? Karena ketika kita dilahirkan, kita lupa mengilahkan Allah di dalam qalbu kita, lalu kita menuhankan harta benda, menuhankan jabatan, menuhankan kemewahan, menuhankan kenyamanan. Contoh, kalau di rumah tidurnya pakai spring bed number 1, di rumah. Ketika bertamu di tempat orang, tidur beralas tikar, karena terbiasa hidup nyaman, lalu secara tidak sadar berkeluh ya Allah, ini bertamu kok tuan rumahnya tidak beradab ini. Masa saya dikasih tikar? Karena terbiasa hidupnya nyaman. Masalah makanan pun seperti itu. Kalau kita menuhankan selain Allah di dalam kalbu kita, kita pasti banyak berkeluh kesah, Bapak Ibu, yang tidak cocok dengan hati kita, maka seringkali tanpa kita sadari kita berkeluh kesah, Bapak Ibu. Jadi sangat rugi jika hidup hanya mengejar gaya dunia, orientasinya kenyamanan dunia. Karena hukum fisika itu, masih ingat Bapak Ibu, hukum fisika ini kelas berapa ya? Hukum fisika, gaya berbanding dengan tekanan, F sama dengan P, iya kah? Artinya apa? Orang yang banyak gaya, maka banyak maunya hidup mewah, tekanannya lebih besar, Bapak Ibu. Harus menghasilkan uang sebanyak-banyak. Maka rumusnya yaitu tadi, F berbanding sama P, gaya hidup. Ketika berlebihan maka banyak tekanan batinnya. Coba hidup itu seperti yang diajarkan oleh
junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hidup secara sederhana supaya tidak banyak tekanan. Akhirnya ketika banyak tekanan, ketika berdiri tegak takbir Allahu Akbar, bulan sekian saya harus mendapatkan sekian, karena sekian ini harus menutup yang sekian. Nah, ibadah tapi tekanan darahnya naik terus, pusing terus. Bapak Ibu, saya mau tanya, kira-kira uang yang kita kumpulkan selama ini di bank umpamanya, harta benda yang kita beli umpamanya, entah itu rumah kah, entah itu apapun aset yang kita punya, kira-kira Bapak Ibu, ketika kita sudah expired, sudah sampai di masa batas ambang waktu hidup kita di dunia, apakah seluruh aset atau harta benda yang kita miliki itu akan terbawa dengan kita kepada masyar Bapak Ibu? Apakah akan kita bawa ke alam kubur Bapak Ibu? Kira-kira betul Bapak Ibu? Betul? Kalau betul terkadang ya saya heran sih, apa yang tidak kita bawa terkadang mati-matian kita berjuang. Tidak dilarang, boleh silahkan, tapi ya jangan sampai mati-mati. Nah, yang mati-matian itu kejar akhirat, karena rumus kebahagiaan dunia ialah hayalah barang siapa yang ingin dimudahkan hidupnya, diselesaikan masalahnya, dilimpahkan rezekinya melalui sholat itu tapi orang mau diajak sukses, orang mau diajak berhasil, kebanyakan tidak mau. Karena mereka tidak menyadari bahwa kunci kesuksesan, keberhasilan ialah ada di dalam sholat itu sendiri. Ya, ini yang menjadi 9 keajaiban dunia. Kemarin 8 ya. Yang 8 apa? Panjang rasanya hidup selamanya. Itu masuk Ibu keajaiban dunia. Karena kebanyakan manusia pengennya hidup selamanya. Lalu ditambahi lagi Bapak Ibu, kebanyakan manusia mau sukses, mau berhasil dengan meninggalkan sholat. Karena sholat baginya beban, capek, lelah, malas, berdiri menghadap Tuhan secara terpaksa. Tapi maunya sukses, maunya berhasil. Begitu depresi, tekanan, mau bunuh diri. Lah ini kan sungguh perlu direnungkan. Nggak usah bunuh diri. Kalau sudah sampainya Israel datang. Nah inilah yang dilupakan manusia. Allah sudah mengatakan bahwa ketika aku seru untuk datang kepadaku melalui pintu sholat, maka sambutlah seruan datangnya undanganku tadi dengan penuh sukacita, penuh gembira. Karena sholat itu nanti flashbacknya, kembalinya, efeknya kepada kita sendiri, bukan Tuhan. Tuhan tidak memerlukan sholat kita. Kita yang memerlukan Tuhan. Di dalam sholat yang benar, di dalam sholat secara tuntunan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka setelah sholat itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan kalau sudah mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar,
maka yang dihasilkan ialah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu. Karena yang sudah berbaring di dalam kubur pun ingin hidup, ingin mengerjakan ibadah walaupun sebentar saja. Ya, ini yang kita tinggalkan, akar daripada masalah kita itu ialah seruan yang datangnya dari Allah kita tinggalkan, Bapak Ibu. Seruan dari Allah kita jauhi, seruan dari Allah kita benci. Ya, sebetulnya ketika kita berdoa, Bapak Ibu, Tuhan itu sudah mengabulkan doa kita, Bapak Ibu. Ya, contohnya seperti ini. Ini ada aqua, ini ada lang. Ini ibarat doa yang Allah kabulkan, ya. Ini keadaan kolbu kita, Bapak Ibu. Ketika kolbu bersih, suci, maka tidak ada tutup di atasnya. Ketika kita berdoa, maka Allah langsung kabul. Tapi kenapa doa kita selalu tertunda? Doa kita selalu tidak kita dapatkan karena kolbu kita tertutup dengan banyaknya penyakit hati, Bapak Ibu. Kita berdoa maunya ingin dikabulkan, tapi kita lupa kita harus membersihkannya, mengistiqomahkannya untuk zikir, mengingat kepada Allah, ya, dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Bukankah sholat itu bagian dari zikrullah itu sendiri, Bapak Ibu? Ya, sebetulnya sudah dikabulkan, tapi tidak mampu masuk ke dalam kehidupan kita karena seringkali kita melalaikan kebersihan kolbu kita. Ini yang tidak banyak kita pahami. Kenapa ya? Doa-doa saya kok lama tidak Allah kabulkan. Ya, yang sabar sajalah, yang baik sangka. Iya betul, baik sangka. Tapi kalau tidak tahu penyebabnya, mau sampai kapan doa itu tertunda, Bapak Ibu? Oleh sebab itu pentingnya membersihkan kolbu sebelum mendirikan ibadah itu sendiri. Berapa banyak Bapak Ibu selama ini doa-doa Bapak Ibu belum dikabulkan Tuhan? Itu kan bahasa syariatnya. Bahasa hakikatnya, berapa banyak Bapak Ibu yang doa Bapak Ibu sudah Allah kabulkan tapi tidak mampu masuk ke dalam kehidupan Bapak I? Berapa? Banyak pasti. Ya Allah, saya minta lancarkan rezeki saya. Nah, pasti itu utama. Karena ekonomi itu biasanya yang menjadi penopang kekuatan keimanan Karena kalau dompet menipis itu kebanyakan bukan di sini, di luar sana. Kalau di sini kuat imannya. Kalau di luar kebanyakan semakin menipis dompetnya, semakin menipis juga keimanan. Akhirnya berpikir bagaimana saya menghasilkan uang. Dia lupa bahwa rezeki Allah yang memegang. Dia lupa bahwa rezeki Allah yang menentukan. Dia lupa rezeki Allah yang mendatangkan. Lupa dia. Ya. Oleh sebab itu, mari di bulan Rajab ini, yang bulan ini Allah muliakan, kita siap-siap. Ayo kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setelah bulan Rajab ini tidak lama kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Diharapkan ketika kita memasuki bulan Ramadan, keimanan kita sudah kencang, sudah kuat. Jadi kita melakukan puasa itu ringan, Bapak Ibu. Ya, tidak terpaksa. Ya. Paginya ikut sahur, siangnya makan siang. Nah,
pulangnya ikut buka puasa. Nah, ya, tubuhnya gede tapi keimanannya teropos. Gede badan tapi tidak mampu menahan puasa. Tahan timpas jarnya. Gagah hebat. Nah, siang hari ke warung ya, kadang mampu puasa. Ada tahan lapar, ternyata yang tahan timpas tadi. Ya Allah, ya Rabbi, ternyata keimanannya yang goyah. Ya Bapak Ibu, jadi inilah ya akar dari permasalahan kita selama ini yang menggoyahkan keimanan kita ini, ternyata ya tidak mampu doa yang Allah kabulkan masuk ke dalam kehidupan kita. Akhirnya kita goyah Bapak Ibu, keimanan kita goyah. Betul Bapak Ibu? Kita sudah sholat, sudah zikir, tetapi kesulitan selalu menyertai hidup kita, kurang di dalam tafakurnya Bapak Ibu. Makanya dikatakan bahwa ketika malam datang sebelum tidur, jauhi hal-hal yang membuat kita lupa dengan Tuhan. Bagaimana kita mampu tafakur sedang hati ini dipenuhi daripada bayangan-bayangan dunia. Orang mampu tafakur karena dimampukan Tuhan. Kenapa dimampukan? Karena diberi hidayah. Kenapa diberi hidayah? Karena hidayah mampu masuk kepada kolbu yang bersih dan suci. Bagaimana cara membersihkannya? Istiqomah di dalam zikir itu sendiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus Bapak Ibu, terus semakin asik, semakin nyaman, semakin nikmat, semakin bahagia kita merasakan. Teruskan Bapak Ibu, teruskan, jangan dihentikan. Ketika tidak ada kegiatan yang mengganggu kita di tengah malam, jangan takut. Ketika kita meneruskan, kita sudah dimabuk kecintaan, zauq kepada Tuhan, jangan khawatir kita tidak tidur, karena yang menidurkan Tuhan, yang menguatkan pandangan juga tuh, jadi mampu ya Bapak Ibu istiqomah zikir. Harus, karena bahaya Bapak Ibu. Yang ditekankan Tuhan sehari 5 kali kan bukan makan, yang 5 kali sehari kan bukan minum, bukan istirahat, tapi apa Bapak Ibu yang ditekankan 5 kali dalam sehari? Sholat, zikir, mengingat, menghidupkan hati agar supaya terjaga cahayanya, terjaga kelembutannya, terjaga kejernihannya, untuk selalu mampu menangkap hidayah-hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu loh Bapak Ibu, berarti sehari makan sekalipun tidak akan mati. Tapi kalau 5 waktu kita tidak kerjakan sekali, maka mati hati kita. Ketika sudah mati hati kita, maka keras menerima nasihat. Dinasihati temennya, gak usah lah kamu ikut campur kehidupan saya. Nah, gak usah terlalu kepo-kepo dengan urusan saya. Nah, ini kalau orang kedokteran bilang indikasi. Orang kalau diingatkan cepat marah, cepat tersinggung, indikasi bahwa kolbunya, hatinya dipenuhi dengan kegelapan dosa yang dia perbuat. Karena tidak mungkin seorang sahabat, seorang keluarga menasihati tanpa kehendak, tanpa izin daripada Allah itu sendiri. Berarti kalau ada yang menasihati, itu Allah menginginkan kebaikan kita melalui yang menasihati. Harusnya bersyukur. Ini yang ada malah dicela. Sampai aja sholatnya
Senin Kemis mau nasihati saya ya. Jangan melihat datangnya nasihat itu dari zahirnya manusia. Walaupun dia penjahat, tapi ketika menasihati kita penuh dengan kebaikan, berarti itu atas seizin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Berarti Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Tidak dibiarkan kita terlalu lama lalai, tercebur, asik di dalam kemaksiatan itu sendiri, Bapak Ibu. Karena kita lupa, banyak diberi waktu luang, lupa mengevaluasi diri. Ya? Bukankah ketika kita ingin menuju kepada Tuhan, kita harus mengesampingkan, kita harus meninggalkan, kita harus mencegah kebiasaan-kebiasaan buruk daripada sifat-sifat hewan. Ya Bapak Ibu, sifat hewan apa Bapak Ibu? Sifatnya rakus, ya, sifatnya ingin menang sendiri, ya, ingin benar sendiri, lalu ingin mengalahkan orang. Dia menimba ilmu hanya untuk beradu argumentasi. Dia belajar ngaji tujuannya bukan untuk menyadarkan diri, tapi menambah bekal untuk berdebat, nah, untuk mengalahkan orang. Ini termasuk daripada sifat hewan Bapak Ibu. Ingin mengalahkan, ingin yang paling dianggap hebat. Ini Bapak Ibu, ini yang harus kita waspadai. Mengaji itu makin berisi, maka akan merasa makin bodoh, merasa makin kita ini berdosa, maka kita akan merasa tambah malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu enggak Bapak Ibu? Harusnya malu, sudah tahu. Ketika kita sudah belajar awaludin, ternyata ketika sahur di rumah ikut sahur, ketika makan siang Allah lihat dengan CCTV basornya. Kayaknya nggak ada nih teman kerja nih. Amanah, CCTV basornya Tuhan dipakai, maka dicatatlah segala hal amal perbuatannya. Oke Bapak Ibu, kembali lagi ke tukang parkir Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu punya kendaraan, masih bagus, masih mulus, parkir di mall umpamanya. Ketika Bapak Ibu mau pulang ngambil kendaraan, kalau spionnya hilang, knalpotnya hilang, kacanya pecah, marah enggak? Marah. Lah kan di parkir itu gunanya untuk dijaga, betul? Begitu pula Tuhan punya 7 sifat, yang dititipkan kepada tubuh jasmani rohani 7 sifat Bapak Ibu. Ada basor, ada kalam, ada hayat, ada ilmu, ada kodrat, irodat, ada sama, itu dititipkan kepada kita, masih bersih, masih suci. Tapi ketika pulang kita rusak dengan apa Bapak Ibu? Punya kalam mencela orang, menyumpahi orang, kalau tidak cocok sama orang, lalu kebun binatangnya keluar. Ini sering saya katakan, kenapa? Karena supaya kita berubah dari kebiasaan yang tidak baik menjadi sifat yang mahmudah, sifat yang terpuji. Setidak-tidaknya minimal orang beriman itu jaga lisan. Jangan sampai lisan kita ini menyakiti orang. Paling tidak ketika tidak mampu berkata yang baik, ketika itu kita harus diam, karena itu merusak gitu loh. Makanya seperti kendaraan yang kita parkir, kalau kaca mobil itu ibaratnya
penglihatan kita, yang harusnya penglihatan kita itu untuk melihat kebesaran Tuhan, lalu kita setiap hari mampu tafakur. Dengan penglihatan ini kita terus mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata Akbar Allah ini dari biji yang ditanam mampu tumbuh, Bapak Ibu. Allahu Akbar. Loh, Bapak Ibu, pandangan itu sebagaimana bisa untuk tafakur, merenungi kebesaran-kebesaran Tuhan, dengan harapan kita mampu mengagungkan akbarnya Tuhan di dalam kolbu kita. Bukannya kita itu melihat barang ciptaan Tuhan lalu kita kagum dengan barang itu kagum dengan makhluk, itu yang harus kita perbaiki, Bapak Ibu. Masya Allah, mobilnya orang itu, ya Allah ya Rabbi, kagum sama mobil. Padahal yang lebih hebat ialah yang mampu mengeluarkan ide, kreativitas, pembentukan rancangan mobil dari nol sampai selesai di dalam pikiran manusia. Bukankah itu Allah Subhanahu? Bagaimana seorang desainer bisa menggambar kalau tidak ada hayat, tidak ada ilmu, tidak ada samak, tidak ada basor, tidak ada kudrat irodat? Tidak mungkin, itu mustahil, Bapak Ibu. Ini yang perlu kita renungkan, supaya kalbu kita selalu terisi daripada asma kebesaran Tuhan itu sendiri. Lalu kita menzohirkan sifat asma kebesaran Tuhan itu dengan kesadaran, Bapak Ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari setetes air bisa sempurna seperti ini. Sungguh akbar Allah, sifatnya yang maha sempurna. Lalu kita ini sungguh disayangkan, menyandingkan hal sesuatu yang sifatnya tiada daya upaya, kita sandingkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contohnya seperti apa, Bapak Ibu? Ketika umat ini kekurangan iman di dalam hal ekonomi, mereka tertunda doanya menurut mereka, lalu putus asa dengan Tuhannya, baru mereka lari kepada selain daripada Allah itu sendiri, lari kepada orang-orang pintar, ya, dukun, minta rezeki dilancar. Lupa bahwa dukun itu pun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mayat saja. Lalu mengamalkan amalan-amalan yang katanya akan melancarkan rezeki, padahal kita tanpa sadar sudah melukai amanah dari Allah itu sakit hati enggak Allah itu, Bu? Kalau manusia sakit hati, tapi Allah Maha Pengasih, Allah Maha Memaafkan. Orang minta ke dukun pulang masih diberi napas juga ternyata. Ya Allah, bulan Rajab ya Bapak Ibu, banyakin istighfar ya Bapak Ibu. Astaghfirullahalazim. Seperti yang kemarin, la ilaha illallah. Ucapkan ke alam kita, la ilaha illallah. Ucapkan ke mata kita, la ilaha illallah. Ucapkan ke telinga kita. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni perkataan saya. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa-dosa kaki tangan saya, ya Allah ampuni seluruh anggota tubuh saya. Lalu melafazkan kalimat tauhid, arahkan, hujamkan kepada anggota badan yang melakukan dosa itu sendiri. Merasa berdosa enggak?
Kalau sudah seperti ini, selama ini kira-kira kalau merasa dosa, ayo bulan Rajab ini waktunya, momen kita untuk start nanti untuk menemui bulan Ramadan dengan keimanan yang kuat, Bapak Ibu. Ini waktunya kita mempersiapkan keimanan, menanam benih-benih amal soleh, amal kebaikan untuk keselamatan diri kita. 2,5 dibagi yang diridhoi dan yang tidak diridhoi. Kira-kira tinggal berapa tahun, Bapak Ibu? 2,5 tahun dibagi 2. Nah, 1/4 tahun ternyata modal saya. Nah, ini saya kerjakan dengan kesadaran atau dengan kesombongan, dengan kesadaran atau dengan keakuan, dengan pamrih pahala atau dengan keikhlasan. Rumus ikhlas apa, Bapak Ibu? Rumus ikhlas masih ingat? Ketika kita menyadari bahwa yang memampukan kita sholat ialah Allah, yang memampukan kita zikir adalah Allah, yang memampukan kita bekerja adalah Allah, yang memampukan kita berkeluarga ialah Allah, yang memampukan seluruh aktivitas kita sampai detik ini ternyata dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah, maka kita sudah sadar bahwa seluruh amal soleh yang tadinya kita kira itu kita kerjakan, ternyata semua bisa berjalan atas izin, kehendak, bantuan daripada Allah Subhanahu. Itu artinya kita sudah mampu ikhlas. Ikhlas itu tanpa pamrih, betul Bapak Ibu? Oleh sebab itu, setelah tahu seperti ini semuanya, ketika kita dikecewakan seseorang, maka Allah mengajarkan kita jangan bergantung kepada makhluk. Kita harus ikhlas, tidak boleh sakit hati. Betul Bapak Ibu? Berarti kita bisa berbuat baik karena dikehendaki kebaikan oleh Allah kepada diri kita. Jangan merasa kita yang bisa berbuat baik. Itu loh Bapak Ibu. Oleh sebab itu, ketika Allah menyeru kita datang kepadanya melalui sholat, segerakan. Ketika ada waktu luang, segerakan menegakkan sholat. Seperti itu. Jangan lagi ditunda-tunda. Hal sesuatu yang sifatnya baik, itu ibadah, segerakan di bulan Rajab ini khawatirnya, takutnya, jangan-jangan umur tidak ada yang tahu. Paling tidak, kalaupun kita tidak disampaikan kepada bulan suci Ramadan, paling tidak Bapak Ibu, kita sudah menanam bekal benih kebaikan. Bagaimana kita mengharapkan hasil, kita mengharap panen, tetapi kita tidak menanam Bapak Ibu? Bisa atau tidak Bapak Ibu? Tidak bisa. Paling tidak kita tanam dahulu. Jadi mudah-mudahan di bulan Rajab ini, mari kita bersama tafakur. Artinya waktu kita ini sangat sempit Bapak Ibu sebetulnya. Sangat mepet. Yang kita rasa tadi banyak waktu untuk ibadah, ternyata hanya 1/4 tahun. Itu pun kira-kira yang diteri, masih kira-kira Bapak Ibu. Untuk memotivasi kita setelah pulang dari sini, perbanyak
amal ibadah semampu kita, bukan untuk memperlancar rezeki, bukan untuk mengangkat kesusahan, bukan untuk apapun, tapi menyatakan penyesalan kita yang selama ini menyia-nyiakan waktu yang telah Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu. Menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Malu kita, Bapak Ibu, umur sudah sekian, kenikmatan luar biasa, tidak pernah terjeda loh Bapak Ibu. Kenikmatan itu apa Bapak Ibu? Yang tidak pernah terjeda, kira-kira ialah nafas. Tetapi tidak terjeda juga maksiat kita, tidak terjeda juga kemungkaran kita. Kita yang tadinya mati dihidupkan, sudah hidup difasilitasi, dimuliakan, dijamin. Tetapi kita tidak bisa menempatkan diri untuk merasakan terima kasih kepada Tuhan. Malu Bapak Ibu. Nanti kita mau menghadap Tuhan itu pakai apa? Maka yang dibawa itu bukan rumahnya, bukan asetnya, bukan kendaraannya, bukan tabungannya. Yang dibawa apa Bapak Ibu? Amal ibadah, amal soleh, amal kebaikan, sedekah kita. Itu yang kita bawa, lainnya tidak ada Bapak Ibu. Itu pun kalau diridhoi Allah Subhanahu. Kalau kita melakukannya secara ikhlas, dengan senang hati, tidak terpaksa. Nah, ini bahan renungan. Sudah disampaikan bulan Rajab ini, kita berterima kasih kepada Allah. Disampaikan kepada bulan yang Allah muliakan Bapak Ibu. Mampu Bapak Ibu? Mampu ya. Nah, lalu kita sudah bisa merenung. Berarti kira-kira bekal saya yang saya bawa ini berapa tahun ya? Kalau katanya Bapak Ustadz tadi, kalau umur 40 tahun, ternyata 1/3-nya atau 1/4-nya itu yang kira-kira diterima. Ya Allah, ya Rabbi. Ya, masih ingat Bapak Ibu tahu rumusnya tadi? 40 dibagi 20, 20 dibagi menjadi 10, 10 dibagi menjadi 5, 5 dibagi menjadi 2,5, 2,5 dibagi lagi. Hanya keridhaan Allah aja ya Allah yang aku harapkan kepadamu. Karena yang memasukkan kita ke surga bukan amal ibadah. Ya Allah, sebelum nafas sampai kerongkongan Bapak Ibu, perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah mata saya, ampunilah telinga saya, ampunilah mulut saya, ampunilah kedua kaki tangan saya. Dengan mengingat dosa-dosa yang telah kita lakukan, maka akan berlinang air mata kita. Disitulah nanti timbulnya Bapak Ibu keinginan untuk taubatan nasuha. Taubat itu jangan besok diulangi lagi Bapak Ibu. Ini mempermainkan Tuhan namanya. Tuhan makin murka. Tapi jangan pula menunda taubat. Kata Pak Ustadz, kalau sekali taubat tidak boleh diulangi lagi. Berarti saya nunggu aja selesai maksiat saya puas baru taubat. Nah, belum selesai maksiatnya sudah dapat undangan berpulang ke rumah. Ya Allah, jangan menuruti kehendak panjang maksiat itu tidak ada habisnya Bapak Ibu. Kesenangan itu dunia, itu tutupnya neraka Bapak Ibu. Jangan dituruti. Seperti meminum air di lautan, makin banyak makin haus. Itulah tutup-tutupnya pintu api neraka. Kita harus menghargai waktu hidup kita
yang semakin mendekati perjanjian, mendekati ajal. Artinya husnul atau su'ulnya kita berpulang kembali kepada pilihan kita, karena kita diberi akal pikir yang menjadi kelebihan kita daripada hewan ternak. Bapak Ibu paham ya, Bapak Ibu ya. Jangan kita ini hidup punya prinsip pokoknya mengalir saja. Nah, kita harus mampu menentang arus kemaksiatan. Seperti itu loh Bapak Ibu. Kita harus mempunyai semangat jiwa kesatria. Kita harus mempunyai semangat mujahidun yang mampu menerangi hawa nafsu kita. Siap Bapak Ibu? Nah, harus siap. Siap gak siap itu modal kita. Nah, karena apapun ilmu yang kita pelajari setinggi langit, tanpa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka tidak akan kita mendapatkan manfaat sedikit pun. Mudah-mudahan kajian malam ini, malam yang Allah muliakan, Syahrul Rajab yang diliputi dengan turunnya hujan yang penuh keberkahan, mudah-mudahan malam ini menjadikan kita mampu menerima hidayah petunjuk untuk istiqomah di dalam beribadah, istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Mungkin saya cukupkan kajian pada malam hari ini karena waktu dan tempat yang terbatas. Mohon maaf, mohon ampun, mohon ridhonya dunia akhirat, karena masih banyak kekurangan, kekhilafan, ketidaksempurnaan daripada kami menyampaikan amanah, karena datangnya kesempurnaan hanya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.